Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 4, yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai belajar hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu masih tentang rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak masih ingat tidak jenis-jenis dari rambu lalu lintas? Ya, rambu lalu lintas itu ada rambu peringatan, ada rambu larangan, ada juga rambu perintah, dan hari ini kita akan belajar tentang rambu petunjuk. Nah, jadi untuk mengingat kembali bahwa rambu peringatan ini biasanya berbentuk jajar genjang dengan latar belakang kuning dan tulisan serta gambarnya itu berwarna hitam. Nah, untuk contoh rambu peringatan ini adalah rambu jalan licin. Nah, jadi untuk memberitahu, untuk memperingatkan bahwa akan ada jalan licin di depan para pengguna jalan. Jadi, para pengguna jalan itu diharapkan untuk lebih hati-hati seperti itu. Nah, yang kedua ada rambu larangan. Nah, untuk contoh ini ada tulisan S dicoret, itu maksudnya S itu berarti stop atau berhenti, dan dicoret berarti ini rambu dilarang stop atau dilarang berhenti. Nah, untuk rambu dilarang stop ini merupakan rambu larangan. Jadi para pengguna jalan ini ketika menemukan rambu larangan ini tidak boleh berhenti ya, karena ini merupakan rambu larangan untuk berhenti. Yang selanjutnya ada rambu perintah. Nah, ketika anak-anak menemukan rambu perintah ini, nah misalnya ini ada rambu perintah untuk belok kiri ya, rambu wajib belok kiri. Jadi para pengguna jalan itu wajib mengikuti rambu perintah ini. Jadi para pengguna jalan harus belok kiri. Nah, yang terakhir yang anak-anak akan pelajari hari ini adalah rambu petunjuk. Nah, ini merupakan rambu petunjuk arah. Jadi, biasanya rambu petunjuk arah ini ditemukan di persimpangan jalan. Biasanya di pertigaan jalan ataupun di perempatan jalan. Jadi, untuk memudahkan para pengguna jalan ketika ingin menuju suatu tempat. Nah, jadi pengguna jalan raya itu harus memenuhi atau mematuhi rambu-rambu yang ada. Nah, tadi ya, untuk rambu petunjuk ini digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh untuk rambu petunjuk. Nah, ketika anak-anak di jalan melihat palang atau melihat palang yang bergambar seperti ini, ada garpu dan sendok, ini berarti menandakan akan adanya rumah makan di depan anak-anak. Nah, ini pada rambu petunjuk rumah makan terdapat gambar garpu dan sendok berwarna hitam dengan warna dasar putih dan pinggiran biru. Nah, ini ketika anak-anak menjumpai ini di jalan berarti akan ada rumah makan di depannya, seperti itu. Nah, ketika anak-anak menjumpai ini ada kubah dan ada bulan bintang ini di atas, berarti ini merupakan rambu petunjuk masjid. Nah, ini ya, mungkin anak-anak sering melihat ini di tepi-tepi jalan raya ya. Nah, yang selanjutnya ada kasur ini dan tanda palang merah ini, tanda
plus merah ini. Nah, ini merupakan rambu petunjuk tempat rumah sakit. Nah, ini rumah sakit atau puskesmas itu tandanya seperti ini, petunjuknya seperti ini. Nah, ketika ini anak-anak menjumpai ada rambu berbentuk kotak dengan latar belakang kuning dan ada gambar tangki bensin. Nah, tentu ya, karena ini tangki bensin, ini merupakan rambu petunjuk pom bensin. Nah, jadi anak-anak ketika menjumpai beberapa gambar ini atau selain gambar ini masih banyak lagi ya di jalan-jalan raya, di tepi jalan raya. Jadi itu merupakan rambu fasilitas umum. Jadi ketika anak-anak ingin mencari pom bensin, ketika sudah melihat tanda ini, tanda pom bensin ini, berarti sebentar lagi akan menemukan pom bensin seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada rambu petunjuk arah. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kota ada panah ke atas, Pancoran itu ada panah ke kanan, Kebayoran Lama itu ada panah ke kiri. Nah, untuk rambu petunjuk arah itu, petunjuk arah biasanya berwarna dasar hijau dan memuat panah yang sesuai dengan arah lokasi yang disebutkan pada rambu. Nah, biasanya tulisannya dan panahnya ini berwarna putih. Nah, ini merupakan rambu petunjuk arah. Nah, ketika misalnya Dayu dan ayahnya ingin pergi ke Kebayoran Lama, maka arah yang harus ditempuh Dayu adalah belok ke kiri. Nah, ketika Dayu dan ayah itu pergi dan menemukan petunjuk arah seperti ini dan ingin pergi ke Kebayoran Lama, berarti arah yang harus ditempuh Dayu adalah belok kiri. Nah, ini ya, belok kiri, panah ke kiri. Nah, namun ketika Dayu dan ayahnya ingin pergi ke kota, nah ini kota, panahnya ke atas. Itu maksudnya apa? Nah, jadi ketika panah ke atas ini berarti menunjukkan jalan yang ditempuh itu harus tetap lurus mengikuti jalan. Nah, ini harus tetap lurus ya. Nah, untuk panah ke kanan ini berarti belok ke kanan seperti itu. Nah, misalnya lagi di sini. Jika Siti ingin pergi ke Binangun, maka Siti harus belok kiri. Namun, jika Siti ingin ke Kroya, Siti harus tetap lurus mengikuti jalan. Dan jika ingin ke Nusa Wungu, maka Siti harus belok kanan. Maka rambu petunjuk yang tepat adalah, nah di sini kita perhatikan dulu masing-masing kalimatnya. Nah ini ya, yang pertama dulu ya. Jika Siti ingin ke Binangun, maka Siti harus belok kiri. Nah, jika Binangun, maka harus belok kiri. Kita cari panah yang belok kiri. Ini, jika panah ke atas tadi apa ya anak-anak ya? Ya, jika panah ke atas itu menandakan lurus, tetap lurus ke depan atau lurus mengikuti jalan. Nah, ini panah ke kanan itu berarti belok ke kanan. Nah, panah ke kiri itu berarti belok ke kiri. Nah, sekarang kita masukkan kembali ke soal. Nah, di sini jika Siti ingin ke Binangun, maka Siti harus belok kiri. Nah, maka untuk tulisan Binangun yang tepat di kotak yang mana? Yang lurus atau belok kanan atau belok kiri? Ya, jadi Binangun ini ada di belok kiri. Ya, tepat sekali anak-anak ya. Nah, di sini untuk Binangun belok ke kiri. Yang selanjutnya. Namun, jika Siti ingin ke Kroya, Siti harus tetap lurus mengikuti jalan. Nah, ini jika ingin ke Kroya, Siti harus tetap lurus. Nah, yang lurus yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang atas atau yang bawah anak-anak? Ya, yang atas ya. Kalau lurus itu, panahnya itu panah ke atas. Nah, seperti ini. Kroya itu lurus mengikuti jalan. Nah, yang terakhir. Dan jika ingin ke Nusa Wungu, maka Siti harus belok kanan. Nah, jika ingin ke Nusa Wungu, Siti harus belok kanan. Nah, maka ini panah ke kanan ini tepat untuk mengisi
tanda arah ke Nusa Wungu seperti itu ya. Mudah ya anak-anak ya. Nah, sebagai latihan anak-anak, silahkan anak-anak kerjakan 2 soal ini sebagai tugas hari ini. 2 soal yang harus nanti anak-anak menentukan. Misalnya ini, untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Nah, nanti dilihat dulu arah panah ke atas itu berarti tetap lurus mengikuti jalan. Panah ke kanan itu berarti harus belok kanan. Panah ke kiri itu berarti belok ke kiri. Nanti nomor 2 juga seperti itu ya. Teliti mengerjakannya. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.